Nah, girls, kamu perlu menghias kue ini agar menjadi sangat indah. Bisakah kamu mengatasinya? Oh, Sophie, itu harusnya dihias, bukan dimakan. Oh, betapa rakusnya dia. Enaknya. Jadi Sophie boleh makan kuenya saja? Baiklah, aku memutuskan apa yang akan menghiasi kuenya. Dan aku akan pakai Oreo. Mereka terlihat sangat keren dan warnanya sangat tepat untukku. Nah, baiklah, kita hanya perlu membuang isinya saja. Dan ini sangat lezat. Nah, pindahkan kue kosong ke dalam mangkuk. Nah, siap. Ada apa dengan Sophie? Aku sudah mengendalikan semuanya. Aku sudah makan kuenya, jadi aku akan membuat lingkaran. Aku rasa ini sudah cukup. Tina, apa kamu pikir aku akan memakan semuanya? Nah, tentu saja tidak. Aku akan menghias kuenya dengan permen karet haba-baba. Nah, kita buang kemasannya. Sekarang kita ambil 2 kaleng soda Chupa Chups. Dan kita akan menggulungnya seperti ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku bisa melakukannya. Nah, bagus. Semuanya berhasil. Wah, kelihatannya bagus. Aku akan mengambil soda Sophie duluan. Nah, oh tidak. Sekarang aku dilumuri air. Nah, makanya jangan mengambil minuman orang. Baiklah, kita kembali ke kuenya. Letakkan selapis permen karet di atas kue dan tutupi seluruhnya. Nah, itu hebat. Sekarang kita perlu menempelkan batang damar wangi dan tongkat ke kue. Itu pasti terlihat bagus, kan? Ini akan menjadi kue berbentuk stroberi. Tulis di kolom komentar apa kamu suka stroberi. Sekarang kita perlu menghias kuenya dengan tiktak rasa stroberi. Oh, cantiknya. Ini juga sudah siap untuk dihidangkan. Ya, itu memang terlihat bagus. Aku perlu memasukkan kue ke dalam cetakan dan menghancurkannya menjadi remah-remah. Aku pikir tangan raksasa ini akan membantunya mengatasiku. Iya, pukul semuanya. Ya, ternyata luar biasa. Sekarang, kita perlu meletakkan kue besar yang terbuat dari biji kecil di atas kue. Nah, yang tersisa hanyalah menghias semuanya dengan Nutella dan menulis nama Oreo. Ya, aku dapat sesuatu yang sangat hebat. Nah, lihatlah. Itu memang terlihat luar biasa. Nah, sekarang kita bisa segera mencobanya. Kita mulai dengan Tina. Wah, coklatnya terlihat sangat luar biasa. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Sophie, sepertinya kamu juga bisa memakannya. Silahkan. Ya, dengan senang hati. Oh, ini juga sangat lezat. Oh, dan aku tidak hanya bisa makan, tapi juga melihat kecantikan ini. Lihat, aku bisa membuat gelembung juga. Wah, itu sangat besar. Dan tentu saja saatnya membuat kejahilan. Sekarang ini akan meledak. Oh, itu tadi sangat lucu. Sophie, kamu sangat lucu. Nah, apa kalian sudah mengetahui cara menghias kue kali ini? Sepertinya Sophie sudah punya ide. Beruang gamis itu sangat besar sekali. Itu terlihat menggugah selera, tapi sepertinya tidak bisa main-main. Aku pasti akan menghias kuenya dengan gummy bear. Aku hanya perlu melelehkannya sedikit. Nah, uap panas ini akan membantu. Nah, sudah siap. Sekarang kita bisa lanjut. Mari kita ambil cetakan beruang dan kelinci untuk mengisinya dengan sehelai jeruk cair. Jadi aku bisa mendapatkan versi kecil dari gummy bear yang besar. Nah, semuanya sudah siap. Aku akhirnya menemukan sesuatu yang aku lakukan. Aku punya stik poki di sini. Aku akan menghias kuenya untuk mereka. Dan di atasnya, aku akan menaruh makaron hitam di atasnya. Tapi aku harus membukanya dulu. Hei, ayolah. Woi. Aku harus segera menangkapnya sekarang juga. Aku siap dan menangkapnya. Oh, sepertinya sudah semua. Atau belum. Maaf, Sophie. Tapi aku harus mengambil kuemu sedikit. Nah, kita taruh semua di atasnya. Dan aku siap. Nah, dan permen gamiku juga sudah siap. Aku tinggal mengambilnya jadi cetakan dan menampilkannya ke dalam kue. Nah, di sini dan di situ. Oh, betapa cantiknya. Dan aku tentu saja punya ide keren lainnya. Untuk ini, aku perlu beberapa origami. Nah, lihatlah, ini sangat keren. Ini adalah origami dari permen karet. Oh, benar bagus kan? Nah, lihatlah betapa cantiknya. Kita taruh kincirnya di atas kue dan sudah siap. Kuemu terlihat sempurna. Mari kita mulai dengan kue Tina.
Oh, itu sangat besar dan sangat menggugah selera. Dan tentu saja makaronnya sangat lezat. Oh, kuenya terlihat luar biasa. Nah, selanjutnya, mari kita lihat apa yang dilakukan Sophie. Oh, tentu saja, dia punya kencur jelly yang sangat keren. Wah, itu sangat menakjubkan. Ya, itu memang hebat. Sekarang, sepertinya kencurnya tidak terkendali. Kue itu akan segera terbang. Ayo, kita bahkan belum mencobanya. Sepertinya sudah telat. Kuenya sudah pergi jalan-jalan. Sophie, jangan sedih, kamu akan mendapat 100 kue lagi. Tapi tentu saja, kapan itu akan kembali? Oh tidak, iya. Itu agak menyakitkan dan juga tidak terduga. Kita menyebutnya gula sudah sampai ke kepalamu. Untuk apa? Yang penting aku bisa mencobanya. Kami sudah menunggu di luar biasa kalian untuk mendekorasi kue ini. Sophie, silahkan ambil itu. Ya, sebuah ide super muncul di kepalaku. Aku ingin menghias kue dengan mie, tapi aku akan menyeduhnya dengan Fanta Pink. Ini pasti akan sangat keren. Tina, apa yang kamu pikirkan? Sulit mengatakannya. Aku tahu. Aku punya ide yang luar biasa. Aku akan menghias kue dengan coklat hitam. Aku hanya perlu membagi semuanya menjadi potongan kecil agar kue dapat dihiasi sepenuhnya. Ini pasti akan jadi luar biasa. Nah, sekarang mari kita hiasi semuanya dengan Malteser hitam. Nah, lihatlah. Ini akan jadi hiasan yang sempurna. Tapi agar semuanya sukses, aku perlu makan mentol sebanyak mungkin. Betapa dinginnya. Sekarang aku punya nafas yang sangat dingin yang bisa aku pakai untuk membuka Malteser yang jatuh dari toples. Oh, ide yang keren kan? Itu sangat dingin. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Oh benar, kita perlu menemukan soda panas untuk menghangatkannya. Ambil ini. Terima kasih. Aku merasa hangat sekarang. Terima kasih, Sophie. Nah, sudah waktunya aku menghias kueku juga. Nah, kita tutup. Kita kocok semuanya agar tercampur rata. Dan kita lihat. Wah, aku dapat mie pink yang sangat cantik. Aku pasti bisa menghias kue dengan itu. Nah, kita menata semuanya dengan indah dan juga luar biasa. Nah, sekarang tambahkan lubang intip dan juga senyuman. Nah, hagi-wagiku jadi merah. Tina, silakan kamu coba duluan. Wah, dengan senang hati. Oh ya, ini sangat lezat. Tina, kamu jangan lupa kalau kamu juga punya Maltesers di sana. Ya, itu memang luar biasa. Sekarang giliran Sophie. Ya, dia tampak terlihat luar biasa. Ayo, cobalah dengan cepat. Nah, bagaimana menurutmu? Sepertinya Sophie bahagia. Dan dia tidak sabar untuk memakan semua kuenya. Sepertinya Sophie berubah menjadi monster. Tolong selamatkan aku. Itu lucu banget. Ada banyak banget. Nah, aku mau popcorn. Aku mengerti. Itu mudah. Sekarang aku akan merebus jagung dan hasilnya akan jadi popcorn yang lezat. Apa? Kenapa memasaknya sama sekali? Ada juga biji-bijian. Kamu hanya perlu menuangkannya ke piring dan memasaknya. Misalnya dengan pengering rambut. Hati-hati. Bagaimana kamu bisa menemukan mainan? Kamu hampir mematahkan kacamataku. Berikan padaku. Sepertinya ada sesuatu yang nyangkut di telingaku. Maaf, Nenek. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tahu. Aku akan membuat waffle popcorn. Aku akan menuangkan biji-bijian seperti ini dan tambahkan Nutella. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Biji-bijian ini aku kumpulkan sendiri, jadi bisa digunakan. Popcorn dari chef akan melebihi semua harapan orang. Lagi pula rasanya pasti seperti Skittles.
permen akan membuatnya asam, dan marshmallow akan membuatnya manis. Kombinasi yang sempurna. Saatnya membungkusnya dengan kertas dan menggorengnya dengan pembakar. Pelajari cara memasak, guys. Bagus, sekarang sudah siap. Kita bisa membuka dan menyukai mahakarya ini. Oh ya, cantiknya. Aku udah ngiler. Aromanya luar biasa. Itulah yang dibutuhkan. Aku akan mengisi ember dengan popcorn dan menyajikannya. La. Oh, jagungnya sudah siap. Ayo kita ambil sekarang. Bagus. Aku akan menaruhnya di piring dan mengolesinya dengan mentega. Seperti ini. Oh, aromanya luar biasa. Aku tidak mengerti. Oh, kenapa ada bau gosong di sini? Oh, astaga. Cucuku, matikan ponselmu. Lihat apa yang kamu lakukan di sana. Oh, apa ini, Nenek? Aku mendengarnya. Oh tidak, jangan wafelku. Apa semuanya sudah habis terbakar? Iya, ini sungguh bau. Apa yang harus aku lakukan? Selamat makan, cucuku. Wah, keren. Dan apa ini? Apa ini bisa dimakan? Ini mimpi buruk. Nah, apa itu jagung? Mana popcornnya? Baiklah, aku akan mencobanya. Tidak, ini sama sekali bukan yang aku inginkan. Wah, ember yang ini terlihat keren. Bahkan ada penjepit untuk kenyamanan. Apa itu, marshmallow? Wah, keren. Wah, ini enak banget. Terima kasih, Koki. Kamu menang. Aku suka banget popcornmu. Oh, bagusnya. Aku senang. Jangan menyentuhnya. Itu untuk dia. Sekarang, buatkan aku kue pop. Apa? Baiklah, aku akan mencobanya. Lihat itu. Banzai. Nah, ambil ini. Aduh. Wah, sepertinya itu sudah selesai. Aku akan menghancurkan kue Oreo. Sekarang, aku akan menambahkan Nutella favoritku dan lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita campur. Ambil bola yang luar biasa. Nah, 1, 2, 3. Wolverine akan beraksi. Nah, semuanya sudah siap. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menuangkan sirup stroberi ke atas bola-bolanya. Nah, kue popku akan jadi yang lebih manis dan juga kamu bisa menghiasinya dengan taburan warna-warni. Ini terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Itu lebih cepat. Tadam! Wah, kamu hebat banget. Baiklah, aku akan mulai bekerja juga. Aku akan menuangkan tepung, susu segar, dan 2 telur. Sekarang kocok dengan pengocok, dan kamu akan dapat adonan. Nah, baiklah, mari kita coba. Nenek senang. Kamu bisa memasukkan adonan ke dalam cetakan dan memanggangnya di oven. Nah, seperti ini. Untuk kasus seperti ini, chef selalu menyiapkan kue coklat. Tinggal kita hancurkan dan membuat keping coklat dalam blender. Nah, semuanya langsung jadi satu. Sempurna. Sekarang, kita taruh semua dalam mangkuk. Lalu, tambahkan susu kental manis. Lalu, kita harus mencampurnya jadi satu dan membuatnya jadi bola-bola dengan tanganmu. Aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali diriku sendiri. Kita taruh semua dalam talenan. Kita buang sarung tangan. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa warna lainnya. Kuning sepertinya boleh juga. Kita taruh semua agar coklatnya meleleh. Ya, ini sempurna.
Sekarang kita bisa mencelupkan kuenya ke dalam sana. Oh ya, warna yang sempurna. Sekarang aku akan memasukkan telinga dan menggambar Pikachu. Voila! Punyaku juga sudah siap. Ini akan manis. Lalu aku akan menghiasnya dengan krim kocok. Dan menempelkan marshmallow di atasnya. Pertama-tama aku harus memotongnya untuk membuat kelopak bunga. Nah, seperti ini. Lihat. Di tengahnya, aku akan memberikan buah beri. Oh, cantiknya. Ya, ini cukup besar. Untuk anakku tidak ada yang bisa disayangkan. Keluar dari kepalaku, nenek. Tusuk sate hijau bisa digunakan. Oh, maaf, itu tidak sengaja. Baiklah, yang penting bunganya sudah siap. Tinggal menanamnya dan siap disajikan. Aku akan membuat sajian asli untuk menyenangkan si Emma. Nah, bagaimana menurutmu? Wah, keren! Kami sudah siap. Menarik. Mulai dari mana ya? Ini seperti kue pop yang aku gambar tadi. Aku menyukainya. Terima kasih, kakak. Wah, ini adalah bunga yang sangat indah. Nenek berusaha sangat keras. Baunya manis dan rasanya gimana? Keren. Ini juga sangat lezat. Ini adalah bunga terenak yang pernah aku coba. Dan mana kue popnya? Aneh. Oh, wah. Ini favoritku. Keren. Ini adalah Pikachu. Aku menyukainya. Bravo, Koki. Kemarilah. Wah, rasanya. Ya, boleh juga. Tapi mana yang harus dipilih? Nenek atau Koki? Bagaimana menurutmu? Dia masih bertanya, tentu saja Pikachu yang lebih keren. Tapi bagaimana denganku? Aku berusaha keras. Kamu benar, nenek yang menang. Oh, terima kasih, sayang. Apa yang kita buat selanjutnya? Selanjutnya, aku mau gulungan. Aku tidak bisa melihatnya. Sekarang jelas. Aku akan membuat adonan. Mana tepungnya? Wah, ada ledakan. Aku tidak bisa melihat apapun. Aci. Itu dia. Nah, baiklah. Sekarang kita sudah menaruh tepung, lalu kita harus menuangkan susu. Tambahkan 2 telur. Dan mengocok selalu membantuku. Bagus. Sekarang, aku akan memasukkan ke dalam wajan dan menggorengnya. Kamu hanya perlu memutarnya. Nah, ternyata roti pita untuk kebab sudah siap. Aromanya boleh juga. Sekarang aku akan menambahkan daun selada, tomat, dan potongan mentimun. Lalu menambahkan brokoli. Sekarang kita gulung. Kenapa dia tidak mau tertutup? Ayolah, dengarkan nenek. Kenapa mereka? Aku tahu. Aku masih punya paprika di sini. Lalu aku akan menutupnya dengan paprika. Cantik dan juga sehat. Apa itu? Sayuran? Tidak. Aku bahkan tidak akan memakainya. Dari apa aku harus membuatnya? Aku tahu. Haba-baba ini tergeletak di kantongku. Ini pasti bisa dipakai untuk mengganti adonan. Sekarang aku akan pakai rolling pin untuk membuatnya datar. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menambahkan Twix dan juga marshmallow dan juga banyak permen lainnya. Sekarang kita bisa menggulungnya. Aku hampir lupa. Tambahannya yaitu krim kocok. Semakin banyak, semakin baik. Nah, filet dipotong, kamu bisa menggorengnya dalam wajan. Lebih baik lagi, kita harus menyalakan sesuatu. Tambahkan sedikit minyak. Lebih cepat aku bisa memasak ini.
Nah, dengan cara ini, dagingnya akan matang secara merata. Itulah resep yang original. Wah, astaga, kami terbakar. Jangan khawatir, ini semua dalam kendali. Nah, lihat, dagingnya siap. Sekarang kita tinggal menaruhnya di atas adonan. Semua dimasukkan dan tambahkan saus, dan tinggal digulung. Dan sempurna. Wah, ternyata itu sangat cepat. Nah, silakan makan. Berhitung akan membantuku memutuskan siapa yang pertama, yaitu nenek. Ini boleh juga, baunya enak. Oh, aku tidak suka sayuran. Aku tidak mau memakannya. Mari kita lihat apa selanjutnya. Ini baunya lumayan lebih enak. Ini juga lebih baik. Tapi masih ada sayuran. Oh, semuanya jadi berantakan. Tapi baiklah. Wow, aku tidak melihatnya sebelumnya. Ini sangat besar dan juga cantik. Wah, bahkan ada coklat di sini. Ini luar biasa. Aku tahu pemenangnya, yaitu kakak. Nyam. Apa? Aku? Hore, aku menang. Yeay. Mari kita mulai dengan waffle. Semoga berhasil. Itu mudah. Selama hidupku, aku sudah menyiapkan banyak waffle yang berbeda, jadi resepnya selalu melekat di kepalaku. Kamu harus mulai dengan telur. Kenapa berantakan banget? Telur harus ditangani dengan hati-hati. Perhatikan dan pelajari. Nah, siapa peduli? Yang penting melakukan semuanya dengan cinta. Dan aku punya banyak di sana. Untuk cucuku Paige, aku akan membuat waffle terbaik. Wafflemu akan hambar dan membosankan. Tapi waffleku akan cerah dan sangat indah. Oh iya, bayangkan saja, aku melihat rasanya, bukan penampilannya. Dan cucuku juga begitu. Ngomong-ngomong, waffleku sudah siap. Oh, siap? Sepertinya aku dalam masalah. Aku bahkan belum mulai. Dan siapa yang butuh tepung dan susu? Kenapa tidak membuat Skittles dan waffles M&M's? Ups, sepertinya itu tidak dirancang untuk ini. Oh, baiklah. Rupanya aku harus memasak waffle standar. Nenek, apa menurutmu itu sudah selesai? Aku hanya perlu menyingkirkan semuanya dan membuat adonan baru. Tidak ada yang sulit di sini. Sekarang aku tidak mengaduknya. Dan apalagi semuanya tanpa coklat. Wow, untunglah aku berhasil. Wah, wafelnya akan jadi rasa yang sangat enak. Nah, mungkin sekarang akan jadi waffle yang sangat enak. Untungnya aku tidak menghabiskan semua Skittles. Dengan bantuan mereka, aku akan menghias wafelnya. Itu dia. Aku juga sudah siap untuk menghias waffle dengan krim kocok dan taburan berwarna. Nah, voila, nenek iri diam-diam. Kenapa aku harus iri? Aku akan menambahkan madu pada wafelku karena aku tahu itulah yang paling disukai Paige. Nah, bagaimana menurutmu? Cantik kan? Lebah, kamu tidak diharapkan di sini. Nah, cucuku, apa kamu siap memilih pemenangnya? Oh, tentu saja. Tapi aku akan mulai dengan waffle yang dibuat oleh Ben. Aku sangat menyukai coklat dan Skittles. Enaknya. Dan kita lanjutkan. Sekarang saatnya waffle dari Chef Tina. Dan ternyata itu sangat lezat. Oh, dan juga sangat cantik. Nah, sekarang saatnya mencoba waffle nenek. Dia ingat bahwa yang paling aku suka dari waffle adalah dengan madu. Oh iya, rasanya luar biasa. Ini adalah waffle paling enak yang pernah aku rasakan. Nenek, kamu telah melampaui semua harapanku. Nah, aku sudah bilang aku bisa mengalahkan kalian. Kali ini buatan aku ayam seperti dari KFC. Ayam? Aku tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih mudah.
Nah, aku tidak mengerti apa itu KFC, tapi itu tidak masalah. Cukup mengolesi ayam dengan minyak, lalu memanggangnya. Ternyata ayam mentah itu terlihat sangat lucu. Aku bahkan bisa bermain dengannya. Lihat bagaimana dia menari. Kalian aneh. Untuk ayam KFC, kamu hanya perlu menyiapkan breading. Untuk melakukan ini, kamu memerlukan telur, roti yang kering, dan juga sedikit bumbu yang berbeda. Kita harus menambahkan ini semua dengan benar. Jadi tentu saja harus dicampur dengan baik, bersama garam dan juga lada. Ya, itu bagus. Sekarang sepotong ayam, misalnya kaki, harus dicelupkan ke dalam telur, lalu ke dalam adonan. Lalu kita goreng ayamnya di wajan. Itu semua terlalu mudah. Ayam asli disajikan dengan lauk. Dan kamu harus memasaknya di oven, bukan di wajan. Nah, itu dia. Saat aku menunggu, aku punya waktu untuk merajut. Nah, itu dia. Jaket yang sudah jadi. Ngomong-ngomong, ayamnya juga sudah siap. Sudah waktunya untuk membawanya ke tempat. Rasakan aromanya, ini luar biasa. Ayam KFC bisa dimasak di atas api. Untuk melakukan ini, aku akan menuangkan cairan korek api khusus ke atasnya dan membakarnya. Oh, kebakaran. Kita harus segera memadamkan api. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa melihat apapun. Ini bukan api, tapi cara memasak ayam. Aku tidak tahu. Oh, Ben, kenapa kamu main-main? Tina dan aku sudah selesai. Oh, sudah. Aku harus melakukan sesuatu. Tentu saja aku tidak akan memasak. Oleh karena itu, aku harus memesan ayam dari KFC. Nah, ini dia. Dan sekarang saatnya untuk menentukan siapa pemenangnya. Wah, semuanya sangat menggugah selera. Kecuali yang ini. Benda apa ini? Tidak. Itu terlihat tidak menggugah selera. Aku tidak akan mencobanya. Tapi tentu saja aku akan mencoba ayam dari nenekku. Enaknya. Tapi itu tidak mirip dengan KFC. Mari kita lihat apa yang disiapkan, Ben. Ini terlihat menggugah selera. Nah, rasanya bahkan sangat mirip dengan ayam KFC. Bagaimana kamu bisa membuatnya begitu enak dan sangat mirip? Ben, kamu pasti memenangkan ronde ini. Aku, hore, sudah kubilang Pace paling suka ayam ini. Dan akhirnya, aku ingin kalian memasak spaghetti untukku. Oh, segera selesai. Aku sering memasak spaghetti di restoranku. Untuk melakukan ini, aku akan membuat mie sendiri. Pertama, kamu harus menyaring tepung. Untung aku punya semua yang aku butuhkan untuk ini. Nah, sekarang kita harus menambahkan sedikit air ke tepung dan mencampur semuanya sampai jadi campuran yang rata. Nah, semuanya harus diaduk secara merata. Dan adonan untuk spaghetti sudah siap. Nah, sekarang kita harus mencetaknya. Untuk melakukan ini, kamu harus menggulungnya dengan baik. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana aku melakukannya. Ini adalah cara yang paling penting. Untuk apa kamu melakukan itu? Spaghetti biasa juga bisa sangat enak. Nah, lihatlah dan pelajari, Tina. Mereka perlu dipecah jadi 2 dan dimasukkan ke dalam wajan agar matang secara merata. Aku ingin tahu apa ada cara mudah untuk memasak spaghetti. Wow, ini adalah trik yang sangat keren. Aku punya jarum suntik yang tepat di sini. Pertama, aku harus memasukkan sedikit telur. Lalu semuanya dimasukkan ke dalam wajan. Nenek, bagaimana kamu menyukai ide ini? Menarik, tapi tetap saja tidak ada yang lebih enak dari mie biasa dengan saus tomat. Oh, kenapa ini kacamataku? Nah, itu dia. Sekarang kita taruh saus tomat dan kita aduk dengan merata. Dan tentu saja kita tambahkan keju. Nah, spagettiku yang enak sudah siap. Nenek, spagettimu sangat aneh.
Dan aku baru saja menyelesaikan spaghetti buatan tanganku. Saatnya memasak tentu saja. Spaghetti ini tidak memuaskan sama sekali. Aku harus menambahkan ayam. Aku akan menggorengnya secara terpisah agar nanti aku bisa menuangkannya ke spaghetti. Nah, sekarang kita masukkan semuanya. Lihatlah bagaimana miku dibuat. Sekarang kita hias dengan tomat cherry dan kita tunggu sebentar. Nah, dan punyaku belum siap. Trik konyol ini tidak berhasil. Dasar. Tidak ada yang bisa aku tunjukkan di sini. Hore, saatnya mencoba semuanya. Oh, tapi yang ini terlihat sangat aneh. Lebih seperti telur orak-arik. Tidak, aku tidak mau memakannya. Mari kita lihat apa yang disiapkan oleh nenek. Oh ya, ini enak, tapi ini terlalu sederhana. Tina, sekarang aku akan mencoba mimu. Hanya saja aku tidak tahu cara makan dengan sumpit. Tapi jika mereka melakukannya di restoran, maka aku harus belajar. Enak. Ini adalah spaghetti terbaik yang pernah ada. Akhirnya, wah. Ya, akhirnya bakatku diakui. Aku selalu tahu bahwa aku adalah juru masak terbaik. Aku sudah tahu apa yang ingin aku makan duluan. Buatkan aku minuman. Oh, tidak masalah. Molly, Wendy sudah memberikan tugas dan kamu malah mengobrol di telepon. Apa yang bisa kita ambil dari generasi ini? Baiklah, aku akan mulai sendiri. Kita ambil jeruk dan kita akan mengambilnya. Oh, astaga, kenapa dia menyetrum seperti itu? Astaga. Tapi tidak masalah. Aku akan memasak dengan cara lama. Masukkan jeruk ke dalam paket. Lalu kita akan memakai rolling pin ini. Nah, kita harus memukulnya dengan keras. Seperti ini. Ya, itu bagus. Nah, itu sudah berhasil. Sekarang kita potong ujung tas dan tuangkan semua jus ke dalam gelas. Ini jadi akan sangat lezat. Lihat saja betapa menakjubkan warnanya. Tambahkan juga beberapa buah beri di sana. Nenek punya gayanya sendiri. Tapi aku punya sesuatu yang lebih keren karena aku bukan hanya seorang chef, tapi juga seorang bartender yang hebat. Nah, itu dia. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil limun yang paling enak dan mencampur semuanya ke dalam pengocok mewah dan juga mengaduknya. Nah, kita tutup. Dan jangan takut untuk memakai tenaga maksimal, karena kamu ingin semua rasa menyatu. Ini akan jadi minuman yang luar biasa. Sekarang kita tuangkan semua ke dalam gelas, tapi di sini pun semuanya tidak semudah itu. Nah, sekarang mari kita hiasi semua dengan tusuk sate permen karet yang disukai Wendy. Nah, minuman yang hebat sudah siap. Astaga, cahaya apa itu? Semua orang sudah siap dan aku belum membuat apapun. Oh, aku tahu. Sepertinya aku bisa tinggal memesan saja. Ini akan lebih cepat dan juga lebih enak. Oh, apa ini? Apa ada monster? Dia ternyata pengantarnya. Terima kasih banyak. Nah, baiklah. Kita tinggal memakai sedotan dan menghidangkannya. Untung saja aku berhasil. Wah, banyak banget minuman keren. Aku harus mencobanya. Wah, enak banget. Limunnya punya buah beri yang keren. Nah, apa selanjutnya di sini? Ini adalah permen kesukaanku. Enak banget. Nah, sekarang kita mencoba minumannya. Terlihat sangat indah. Wow, enak banget. Nah, apa yang kita punya di sini? Ini milkshake dari McDonald's. Aku belum mencobanya. Wah, ini enak banget. Oh, apa yang terjadi dengan kepalaku? Apa? Wendy, kamu baik-baik saja? Sepertinya dia memilih chef sebagai pemenangnya. Selamat. Nah, kali ini aku mau permen lollipop. Baiklah, aku siap membuatnya. Pertama, kita butuh gula dan air untuk membuat permen. Dari dua ini, kita akan membuat lollipop seperti saat aku masih kecil. Nah, aku tahu apa yang Wendy sukai. Jadi, mari kita tambahkan lebih banyak pewarna. Oh, bagus. Chef, jangan ganggu aku. Sekarang, kita perlu menghasilkan bentuk yang menarik.
aku akan memakai sesuatu yang berbentuk telur. Nah, saat dia mengeras, kamu akan dapat permen yang enak. Kita masukkan tongkatnya. Nah, aku sudah mengendalikan semuanya. Aku akan memakai pewarna karamel jadi merah dan juga membuat lollipop yang sangat indah. Oh, karamel siap. Sekarang, kita akan mengambil cetakan. Lalu, kita akan menggambar zigzag lucu di atas silikon ini. Nah, tahukah kalian? Ini akan jadi tentakel ubur-ubur. Hahaha. Ya, aku memutuskan untuk membuat lollipop untuk Wendy dalam bentuk ubur-ubur beraneka warna, cantik, dan juga halus. Hasilnya tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Aku juga permen lezat, Chef. Nenek tidak, milikku lebih bagus. Dan milikku akan jadi lebih enak dan juga hebat. Mister Ikan, aku butuh akuarium besarmu ini. Nanti aku kembalikan. Sekarang aku sangat butuh ini. Kita tuangkan airnya. Lalu kita tambahkan banyak gummy bear di sana. Ternyata enak juga. Nah, sudah siap. Sekarang kita harus mencairkan semuanya dengan cepat. Wah, ternyata begitu indah. Sekarang kita perlu mengaduk semuanya dengan hati-hati. Oh, apa dia membeku? Astaga, bagaimana ini? Aku belum menyelesaikannya. Ya, dia tidak bisa dikeluarkan. Waktunya sudah habis. Tapi baiklah, kalau gitu silahkan. Wah, semuanya tampak lezat. Dan ini seperti lollipop ubur-ubur. Wah, lucu banget. Kita harus mencobanya. Dan sangat lezat. Aku penasaran bagaimana rasa tentakelnya. Oh, enak banget. Nah, kita lanjut. Astaga, lollipop ini sangat besar sampai aku tidak bisa mengangkatnya. Kenapa tidak ada rasanya? Oh, ternyata ini adalah akuarium. Aku tidak akan mencobanya. Nah, yang ini terlihat sangat indah. Wah, dan rasanya sangat enak. Lollipop ini pasti pemenangnya. Selamat Nenek atas kemenanganmu. Dia pantas dapat pujian. Sekarang aku ingin pancake yang enak. Aku harap ini tidak sulit untuk kalian. Itu semudah mengupas buah pir. Aku butuh kombinasiku. Dan aku hanya butuh pengocok. Oh, bagaimana cara membuat pancake? Tapi tunggu dulu. Aku punya ide yang bagus. Aku bisa mencampur semua di gadget adonan kerenku. Aku baru-baru ini menemukan di internet. Baiklah, kita akan menambahkan semuanya. Dan banyak lagi. Kamu mesti perlu mencampur semuanya. Dan tambahkan susu. Lalu kita perlu menambahkan tepung. Nah, sudah siap. Sekarang nyalakan blendernya. Oh, astaga, tolong selamatkan aku. Oh, tenanglah, semuanya terkendali. Nah, adonannya sudah siap. Lihatlah betapa indahnya dia. Nenek, ini hebat kan? Baiklah, terserah saja. Aku sudah selesai menguleni adonanku. Kita hanya perlu memindahkannya ke dalam botol. Jadi aku bisa menggambar pancake indah dan juga rata. Nah, dengan hati-hati kita tuangkan ke dalam panci. Jangan lupa dibalik. Oh, ini terlihat sangat lucu. Dan aromanya luar biasa. Kita tuangkan ke dalam piring. Oh, bagus. Sekarang kita tambahkan madu lezat di atasnya. Dan tambahkan juga beberapa buah beri untuk membuatnya enak dan menyehatkan. Wah, ini hebat. Chef, apa yang kamu lakukan? Aku semua baik-baik saja karena aku membuat pancake dari kakek buyutku. Dan aku akan pakai mixer yang luar biasa ini. Nah, adonan siap, kita tinggal masukkan ke dalam penggorengan. Lihat saja betapa halus, renyah, dan lezatnya pancake ini. Ya, hal ini tentu saja perlu diberi tepuk tangan, tapi itu belum semuanya. Aku akan menambahkan krim yang sangat lezat. Aku yakin Wendy pasti menyukainya. Kita tutupi, tambahkan lagi, dan di atasnya kita tambahkan berry dan juga krim. Ada apa itu? Astaga, dia terbakar. Lihat itu. Oh tidak, bagaimana ini? Kita harus segera membuangnya. Ya, sekarang aku tidak punya pancake lagi. Aku pasti kalah. Jangan khawatir. Sini, ambil panggangan dan pakai adonanku.
Terima kasih, Nenek. Kamu hebat banget. Sekarang aku akan membuat pancake yang paling lucu. Lihat saja ini. Nah, lihat, bagus kan? Di atasnya aku akan memakai buah-buahan yang segar ini. Ini pasti hebat. Selamat makan, Wendy. Wah, betapa lezatnya semuanya. Aku memulai dengan pancake ini. Ada banyak banget buah beri di sini. Enaknya. Wah, apa itu kue pancake utuh? Wah. Ya, rasanya memang luar biasa. Aku sangat menyukainya. Wah, lihat ini. Kelucuan macam apa ini? Terlihat sangat keren. Sekarang kita coba. Ini enak banget. Aku memutuskan pancake ini yang menang. Oh, aku menang. Oh, terima kasih banyak. Coklatnya enak banget. Tidak, Mary. Jangan memasukkan jarimu ke dalam air mancurnya. Mari kita tunggu manisannya. Oh, itu kan kaktus. Apa yang kamu dapat? Oh, itu mengerikan. Jangan takut, Mary. Aku lebih beruntung darimu. Itu adalah matagami. Dan aku akan memakannya sekarang. Oh, aromanya luar biasa. Oh, aku makan 2 sekaligus. Oh, enaknya. Dan pita selai warna-warni yang juga menyenangkan. Ngomong-ngomong, Mary, apa kamu tahu ada isian di dalam matagami? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Sekarang tempelkan permen karetmu di air mancur dan makan lebih cepat agar semuanya cepat habis. Itu akan sangat lezat. Oh, ini luar biasa. Jelly dengan coklat adalah kombinasi favoritku. Sayang sekali gaminya sudah habis. Tapi aku punya lebih banyak. Mary, lihat. Sekarang tusuk sate jeliku akan berubah jadi coklat. Oh, sangat menggugah selera. Kamu harus makan enak ini sebelum ada yang mengambilnya. Sepertinya Mary sudah terlihat curiga. Kate sangat beruntung dengan permennya. Oh, aku bisa makan ini selamanya. Tidak terganggu oleh apapun. Bola 1 demi 1. Lagi pula tidak mungkin untuk berhenti. Baiklah, Mary, aku sudah selesai. Dan kamu sudah mengeluarkan air liur. Sekarang giliranmu. Dan kamu punya coklat di seluruh wajahmu. Tidak masalah, itu semua enak. Oh, itu beneran di tanganku sekarang. Aku harus memperbaikinya. Oke, rupanya sudah waktunya untuk mencoba kaktusku. Oh, ini sangat berduri. Atau mungkin jika kamu melapisi kaktus dengan coklat itu tidak akan berduri. Itu harus diperiksa. Tidak, masih belum bisa bangun. Aku akan coba memandikannya dengan coklat lagi. Apa yang kamu lakukan, Mary? Oh, itu berhasil. Lihat, sepertinya segelas es krim. Aku akan mencobanya sekarang. Oh, enaknya. Dan yang paling penting, aman. Tidak ada satu duri pun yang tersisa. Mary, jangan lupa kalau di sana masih ada banyak durinya. Hati-hati. Aku sudah bilang, kan? Oh, enaknya. Oh, sesuatu menusuk di dalam mulutku. Oh, itu adalah duri kaktusnya. Oh, tolong. Mary, aku sudah memperingatkanmu. Untung aku punya pinset di sini. Ayo, berikan lidahmu di sini. Kami akan mencoba membantumu. Aduh, hati-hati. Kamu seharusnya lebih hati-hati saat memutuskan untuk makan kaktus. Kamu benar. Itu saja. Bagus, kamu keren, Kate. Makasih. Tidak masalah, teman. Wow, pisang dan taburan manis. Bagus. Kali ini kamu jauh lebih beruntung dari aku. Ikan mentah? Bahkan kaktus lebih enak daripada itu. Aku tidak iri padamu, Kate. Nah, sekarang saatnya aku makan pisang enak ini. Aku hanya perlu membukanya. Nah, sekarang aku bisa mencelupkannya ke dalam coklat. Pisang dan coklat adalah kombinasi yang sempurna. Dan sekarang aku harus mencelupkannya ke dalam taburan manis. Ini akan membuatnya lebih cantik dan juga enak. Wow, ternyata luar biasa. Tidak sabar untuk mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Sekarang aku akan selalu makan pisang dengan coklat.
Nah, itu dia pisangnya sudah habis. Tapi aku masih punya beberapa taburan yang tersisa. Aku punya ide. Aku bisa meletakkannya di air mancur dan membuat rasa coklat lebih enak. Oh, wow, ini keren abis. Terlihat luar biasa. Wow, air mancurnya berubah jadi warna-warni. Keren. Astaga. Sayang sekali aku harus memasukkan ikan menjijikan ini ke dalam keindahan itu. Baiklah, cepat atau lambat itu harus dilakukan. Ayo mandi coklat ikan. Itu terlihat bagus meski masih berupa ikan mentah. Tapi dibalik coklat. Baiklah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Oh, tidak enak banget. Oh, aku merasa buruk. Kasihan, Kate. Oh, yang lebih buruk dari ikan mentah adalah ikan yang dibaluri coklat. Oh, anak yang malang. Dia sangat tidak beruntung di babak ini. Mungkin kita bisa mengurangi kecewaannya. Aku tahu. Kate, pegang sedotannya. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Aku tahu. Ide yang bagus, Mary. Aku bisa minum coklat langsung dari air mancurnya. Menurutku itu sangat lezat. Aku setuju. Itu hanya jadi coklat air mancur. Kita sudah minum semuanya, Kate. Ya, dan itu luar biasa lezat. Wow, apa itu jagung? Apa aku harus menyiramnya dengan coklat? Haba-haba. Ini sangat lezat dan dengan coklat akan lebih enak. Aku akan jadi yang pertama. Aku pasti tidak akan buru-buru. Silahkan mulai. Kita lihat saja nanti. Oh, sangat menggugah selera. Bagaimana cara mencelupkan ini ke dalam coklat? Oh, aku tahu. Nah, sekarang aku akan menutupnya. Lalu kita kocok sehingga seluruh pitanya ditutupi dengan coklat. Wow, ternyata sangat bagus. Sekarang aku punya permen karet coklat. Aku ingin mencobanya. Oh, astaga. Ini adalah yang aku butuhkan. Aku memasukkannya ke dalam mulutku sepenuhnya. Oh, enaknya. Dan sekarang saatnya untuk gelembung coklat super besar. Perhatikan. Keren kan? Dan itu belum semuanya. Lagi pula aku punya permen karet kedua. Ayo naik ke air mancur. Aku akan melakukan hal yang sama. Tuang, kocok, dan kagumi. Dan makanlah dengan nafsu makan yang besar. Oh, bagus. Kamu makan sangat menggugah selera, Kate. Oh, gelembungnya luar biasa. Itu benar. Bagaimana dengan jagungmu? Masih di sini? Aku bahkan tidak tahu cara memakannya. Baiklah, aku akan mencobanya ke dalam coklat. Mungkin itu akan enak. Baunya boleh juga. Aku akan coba. Jangan kaktus, tapi juga bukan haba-baba. Aku akan mencoba memodifikasi jagung ini. Aku punya kompor di dompetku. Nyalakan dan panaskan. Aku akan menghitung semuanya dengan benar. Aku pasti dapat udara yang harum di sana. Nah, aromanya sudah keluar. Wah, aku dapat popcorn. Lihat, Kate. Dan itu adalah rasa coklat. Nah, gimana rasanya? Oh, enak banget. Ada popcorn yang berarti kamu bisa nonton video keren. Wow, itu adalah tantangan memasak. Keren, aku menyukainya. Tidak pernah jelas siapa yang akan menang pada akhirnya. Wow, aku juga suka popcorn. Sementara Mary sangat menyukai itu, aku bisa mencuri sedikit. Hei, itu tidak menyenangkan. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Lihat sana, ada momen yang seru. Ya baiklah, makan popcornmu dasar pelit. Mustahil untuk menolak air mancur coklat ini. Enaknya. Dan inilah manisannya. Wah, aku dapat kue Oreo. Apa yang kamu punya? Aku tidak punya permen. Bahkan ini adalah lemon. Bayangkan wajahmu saat memakannya. Iya, tidak sulit untuk membayangkannya. Mungkin jika aku mencelupkan lemon ke dalam coklat, mereka tidak akan terlalu asam. Meskipun aku ragu, tapi aku harus mencobanya. Aku harus cepat. Oh, tidak. Semuanya sangat asam. Kenapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Aku bahkan tidak tahu, Mary. Aku tidak punya masalah di sini. Dan itu membuatnya semakin menyebalkan. Baiklah, asam, naik ke air mancur. Aku akan memberimu kesempatan kedua.
Oh tidak ada yang berubah. Ini masih asam. Baiklah, aku hanya perlu makan semuanya secepat mungkin. Kate, kamu bahkan tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa yang aku rasakan. Ya, kamu benar. Aku muak hanya dengan melihatmu. Dan ini dia potongan terakhir. Oh tidak, aku tidak tahan lagi. Oh Mary, kenapa kamu menangis seperti itu? Sini, ambil sebaiknya. Usap wajahmu dan jadi cantik lagi. Makasih Kate, kamu sangat baik. Mary, aku bilang untuk menyeka wajahmu, bukan menutupi hidungmu. Cepat buang ini dan alihkan perhatiannya. Ngomong-ngomong, untuk mengalihkan perhatian, ada alasannya. Yaitu Oreoku. Maaf Mary, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kue lezat itu sedang menungguku. Dan aku ingin memakannya dengan cepat. Tapi pertama, aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Kue keping coklat jadi combo coklat. Lezatnya. Ini adalah perpaduan yang luar biasa. Enaknya. Luar biasa enak. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Penting untuk mengeluarkan semua kue dari bungkusnya dan menghancurkannya dengan benar. Disinilah trik karate berguna. Dan sekarang beraksi. Bagus sekali, jangan berhenti. Kate, kamu baik-baik saja? Tentu saja. Lagi pula aku punya ide brilian. Aku bisa menuangkan coklat ke dalam sekantong orma Oreo. Masukkan tongkat ke dalamnya dan bekukan. Apa kamu tidak bisa menebak apa yang akan terjadi? Aku pikir itu akan sangat lezat. Nah, itu benar, tapi aku harus menunggu sebentar. Kami tidak buru-buru. Bagus, aku akan memasukkan Oreo kosong ke dalam freezer. Dan sekarang aku akan mengatur waktu. Bagus, sepertinya saatnya mengeluarkannya. Itu terlihat bagus. Apa yang kamu lakukan, Kate? Sekarang kamu akan melihatnya. Kita ambil tongkatnya, membaliknya, dan mengeluarkan isinya. Keren! Lihat, Mary, ini es krim Oreo yang luar biasa dan sangat enak. Dan jika kamu mencelupkan ke es krim ke dalam air mancur, itu akan terasa lebih enak. Coklat, coklat, dan coklat. Sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Oh, Kate, sepertinya kamu dalam masalah. Apa dia beneran beku? Jadi aku perlu menghangatkanmu. Ayo tutupi dirimu dengan selimut. Es krimnya sangat lezat. Makasih, Mary. Senang membantu teman. Kate, makananmu sangat menggugah selera. Tapi aku tahu kamu tidak akan mau berbagi. Ayo silakan, Mary, karena kamu menyelamatkanku. Menarik. Ada apa di sana? Wow, marshmallow. Dan apa itu? Ya, itu adalah mimpi buruk. Kejuku bau. Aku sangat tidak beruntung. Aku punya satu ide. Marshmallow akan menyelamatkanku dari bau busuk ini. Kate, makan kejunya secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan mati lemas. Apa aku beneran harus memakannya? Aku tidak ingin melakukannya. Jika aku mencelupkannya ke dalam coklat, apa baunya akan berhenti seperti itu? Oh, sepertinya tidak ada yang berubah. Baiklah, aku akan makan sedikit. Oh, itu menjijikan. Siapa yang punya ide dengan keju yang mengerikan ini? Mereka cuma buat tikus. Oh, ada yang tidak enak untukku. Aku merasa sangat buruk. Oh, dan aku sekarang bau mulut. Kita harus segera menghentikan rasa mengerikan ini dengan sesuatu. Coklat. Inilah yang dibutuhkan. Luar biasa. Tapi aku jadi kotor semua. Aku harus mencari kain untuk menyeka wajahku. Hei, Kate. Ini bajuku, bukan kain lap. Kamu bisa membersihkannya dengan bajumu sendiri. Kate, kamu pikir ini normal? Oh, itu canggung. Mary, kamu tidak ingin makan marshmallow-mu? Oh, tentu saja. Aku hampir lupa. Ambil satu tongkat dan aku akan menggulungnya ke dalam coklat. Oh, bagus. Ini sangat lezat. Aku mau lagi. Aku harus mencelupkan marshmallow-nya lagi. Oh, ini enak banget. Makan yang banyak, jangan sampai putus. Nah, Mary punya nafsu makan yang besar.
Maaf, Kate, tapi marshmallow itu milikku. Jadi aku akan memakannya sendiri. Seperti ini, satu persatu. Rasanya luar biasa. Oh, satu marshmallow berada di atas air mancur. Aku akan menemukannya sekarang. Tidak begitu cepat. Oh, begitu? Kalau gitu, pertarungan pedang akan datang. Dan pemenangnya berhak untuk makan marshmallow terakhir. Sekarang dia milikku. Baiklah, aku akan mencobanya. Enak banget. Oke, tapi aku akan makan sisanya. Ngomong-ngomong, ada 2 lagi yang tersisa. Oh ya, aromanya luar biasa. Enaknya. Mary, mereka ada di hidungmu. Terus, mereka sama lezatnya. Sekarang kita akan menunjukkan pada kita apa yang dia inginkan. Dan dia memilih pizza. Itu pilihan yang sangat bagus. Ayo kita mulai memasak. Bagus. Aku seorang ahli pizza. Sekarang kita akan menyiapkan adonan pizza dari bahan-bahan terbaik langsung dari Italia. Pecahkan telurnya, lalu kita aduk adonan ini sampai sempurna dan lembut. Nah, voila. Ini adalah adonan yang sangat indah, seperti bantal yang sudah siap. Sekarang, mari kita luncurkan. Koki asli Italia melakukan ini secara eksklusif dengan tangan mereka. Sekarang kita putar-putar. Yang penting jangan sampai jatuh ke lantai. Oh, adonan sudah siap. Wah, chef, kamu keren banget. Aku juga mau. Oh, aku menjatuhkannya. Jadi aku tidak boleh bermain dengan adonan. Lebih baik aku memakai permen karet. Nah, dengan ini aku bisa membuat pizza yang manis. Yang penting kita harus mengunyahnya dan membuat gelembung yang besar. Lalu, kita akan meletuskannya. Apa itu tadi? Maaf, Nenek, aku tidak sengaja. Nah, semuanya jadi sempurna. Kita taruh semua ke dalam sini. Sepertinya ada yang kurang. Sekarang kita bisa memarut keju seperti sedang bermain biola. Bayangkan saja kamu sedang memainkan simfoni di amfiteater. Keju tidak cocok untukku, tapi coklatnya sepertinya pas. Sekarang aku akan bermain. Beberapa coklat dan juga di pizza manisku. Nah, sudah siap. Apa yang Nenek lakukan di sana? Nenek memotong tomat yang lezat untuk pizza. Tidak. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Ini adalah pizza selai jeruk. Sekarang kita letakkan potongannya di atas sana. Sempurna. Sekarang kita bisa memanggangnya. Kita masukkan ke dalam oven dan melepaskannya sebentar. Aku juga hampir selesai membuat pizzanya. Taburi dengan keju, taruh sedikit selada dan juga tomat. Nah, ini sangat sehat. Apa kamu mengerti apa yang aku lakukan? Ini bisa berbentuk bendera Italia. Sekarang kita bisa memanggang. Dan aku bisa memotong sosis super tipis untuk pizzanya. Sekarang mari kita beralih ke tomat yang berair. Wah, sangat manis dan segar. Sekarang paruh saus tomat ke dalam pizza, ratakan. Jangan lupa kita harus memakai alat yang indah ini. Lalu taburi keju. Dan tata sosisnya dengan bagus. Jangan lupa beberapa lembar daun kemangi juga. Aromanya luar biasa. Sekarang kita bisa memasukkannya ke dalam oven. Wow, Mandy, Nenek. Pizzamu luar biasa. Mereka punya aroma yang luar biasa. Kate pasti menyukainya. Mandy, sepertinya ada masalah dengan pizzamu. Sekarang dia tidak sebagus sebelumnya. Ya, tapi yang penting itu rasanya. Chef, dia baru saja datang. Ya, itu betapa indah dan juga lezat pizza yang kamu punya. Itu sempurna. Nah, semuanya sudah siap, jadi kalian bisa lanjut. Wah, betapa indahnya ini. Tapi bukan yang ini. Pizzanya terlihat mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Tapi yang ini terlihat sangat cerah dan juga enak. Mari kita coba. Lumayan, tapi aku kurang terkesan. Yang selanjutnya ada apa? Wah, kejunya sangat elastis. Wah, ini sangat lezat. Aku suka ini. Inilah pemenangnya. Nah, chef, selamat atas kemenanganmu. Kamu memang ahli di dalam masakan Itali.
Lalu kita akan menjelajahi masakan Cina. Ayo kita lihat apa yang diinginkan oleh Kate. Guys, tulis masakan favoritmu di kolom komentar. Dan sekarang, kita akan mengetahui apa yang dipilih oleh Kate. Wah, aku mau mie dari Cina. Aku tahu itu semua. Sekarang aku akan menunjukkan keahlian dari guru bahasa Mandarinku. Nah, ambil ini sayuran. Nah, itu dia. Selesai. Sekarang masukkan semuanya ke dalam wajan. Tambahkan udang dan juga sedikit minyak. Nah, kita bakar dan kita goreng. Jangan lupa aku yang pertama dan terutama aku adalah seorang chef. Oh astaga, ada kebakaran. Singkirkan tanganmu, Nenek. Jangan berani-berani. Iya. Oh baiklah, aku tidak akan ikut-ikut. Aku akan memasak semuanya dengan hati-hati. Kita masukkan sayuran dan mie dengan hati-hati ke dalam panci. Aku ingin membuat mie berwarna untuk bintang kecilku. Ini semua pasti akan sangat cantik. Sepertinya semuanya sudah siap. Lihat, terlihat sangat indah. Sepertinya ada yang hilang. Oh benar. Sumpit, aku selalu membawanya kemana-mana. Nah, sudah siap. Bagaimana menurutmu, Mandy? Itu terlihat agak membosankan. Aku punya ide yang lebih keren. Aku akan menuangkan air ke atas mie instan. Dan hanya itu, semuanya selesai. Rahasia hidangan brilian itu semua sangat mudah. Oh, semuanya jatuh. Oh, panasnya. Aku butuh sesuatu yang dingin. Es krim ini sepertinya enak. Wah. Oh ya, mie ini sempurna. Sekarang kita tambahkan isian dan juga udangnya. Wah, sangat lezat dan juga sangat indah tampilannya. Sekarang yang paling penting, aku akan membuat sumpit dari bambu. Iya. Siap. Sumpit ini ya adalah yang paling sempurna. Selamat makan. Oh, astaga. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Es krim. Sekarang mari kita membuat pasta yang enak. Kamu hanya perlu memasukkan es krim melalui penggiling daging. Nah, itu sangat mudah. Lalu di atasnya kita tambahkan sirup karamel dan sudah siap. Sekarang kita bisa makan. Wah, Mandy, kamu memang hebat. Semuanya sudah siap, ayo kita coba. Wah, semuanya terlihat sangat lezat. Apa ini? Udang? Oh, aku tidak suka makanan laut. Terlihat lebih baik tanpa mereka. Mari kita coba. Rasanya sangat aneh. Tidak, aku tidak suka yang ini. Dan yang selanjutnya sepertinya boleh juga. Mari kita coba sekarang. Tunggu dulu. Apa itu terbuat dari brokoli? Aku benci brokoli. Semoga saja yang terakhir ini bisa menyelamatkan. Aku tidak tahu apa ini. Aku takut mencobanya, tapi baiklah. Wah, ini adalah mie dari es krim karamel. Oh, enaknya. Sudah jelas, inilah pemenangnya. Ya, tidak perlu kaget. Mandy yang menang. Terimalah ucapan selamat dariku. Kamu adalah yang terbaik di babak ini. Dan sekarang kita akan mencoba masakan Amerika. Ayo cepat lari dan kita akan melihatnya. Guys, Kate akan memilih sesuatu dari masakan Amerika. Bersiaplah. Dan itu adalah burger. Tidak masalah. Apa kamu pernah melihat potongan daging ini? Sekarang aku akan menghadapinya dengan 1 atau 2 kali. Dan dengan tangan kosong, aku bisa membuat daging cincang dan juga potongan daging untuk masa depan. Sekarang kita perlu memberikannya bumbu. Dan juga yang menjadi favoritku, kita pukul-pukul. Kita butuh potongan daging bulat yang sempurna. Sekarang kita masukkan ke penggorengan. Kita harus memasukkannya ke dua sisi sampai kerak yang menggugah selera. Apalagi ini? Jadi begitu, apa yang harus aku pakai untuk membuat lingkaran sempurna? Oh benar, aku akan mengambil tutup keripik dari cucuku. Bentuk bulatnya sempurna untuk burger. Sekarang kita bentuk irisan daging. Buang semua kelebihannya dan kirimkan ke penggorengan untuk dimasak. Kita harus memasaknya sampai matang sempurna.
Jangan lupa olesi rotinya dengan saus tomat. Nah, itu baru benar. Cantik. Sekarang kita taruh selada, daging, keju, tomat, bawang, dan juga roti lagi. Oh, sepertinya ada yang kurang. Oh, benar. Kita harus pakai bendera Amerika di atasnya. Nah, semuanya sudah siap sekarang. Aku punya roti yang sempurna di sini. Sekarang kita buka. Tuangkan sedikit saus barbeque. Lalu, sekarang tambahkan salad. Kita tidak akan menyesalinya. Lalu, potongan daging raksasa. Dan sekarang, bawang bombay dan juga tomat. Dengan satu pandangan tajam, aku akan memotongnya jadi beberapa irisan. Sudah siap. Di atasnya, kita akan menuangkan dengan saus keju secukupnya. Dan juga roti untuk tutupannya di atas. Burger terbaik sudah siap. Punya aku yang lebih baik. Apa? Kalian sudah melakukan semuanya? Apa yang aku punya di sini? Jadi kita harus segera membuat burger yang sempurna. Roti, saus, salad, potongan daging. Tunggu dulu. Ini tidak berhasil. Oh, sepertinya tangan Iron Man-ku akan membantu. Sekarang, daging ini akan segera matang. Nah, sempurna. Sekarang, kita butuh keju. Satu potong sepertinya sudah cukup. Tapi sangat sedikit. Mari kita tambahkan lagi. Lagi? Lebih banyak lagi? Menurutku tidak ada yang namanya terlalu banyak keju. Lihat, itu seperti bom keju. Oh, bagus. Nah, sekarang di atasnya tambahkan roti. Ya, burger kejuku sudah siap. Oh, astaga, burgerku. Mandy. Oh, tenanglah. Tapi tidak, kamu menghancurkan mahakarya aku. Apa ada masalah di sini? Burger ini terlihat sangat aneh. Apa kalian pernah ke Amerika? Kalian tahu seperti apa itu burger? Bagaimana, Bini? Baiklah, tapi sepertinya yang satu masih terlihat menggugah selera. Mari kita coba. Oh, untung saja nenek membuatnya dengan sangat lezat. Aku menyukainya. Yang ini jadi pemenangnya. Aku menang. Hore. Terima kasih cucuku. Chef, jangan marah. Lain kali kamu pasti menang.